Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat pagi dan selamat kita bertemu kembali di dalam ruangan renungan pagi kita untuk pagi hari ini. Nah, sebelum itu kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah sangat baik dengan kita dan Tuhan sudah memelihara kehidupan kita selama ini sampai pada saat ini. Nah, justru itu saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya rindu untuk mengajak saudara-saudari semua untuk kita bersama-sama memuliakan Tuhan, berterima kasih kepadanya dengan menyatakan penyembahan ini sebagai doa dan ucapan syukur kita kepadanya. Mari kita naikkan penyembahan ini bersama saudara. Tiap hari lepas tiap hari dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti, kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Tiap hari lepas tiap hari dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti, kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas
Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Nah, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Nah, saudara, pagi hari ini saya ingin sekali lagi untuk mengajak saudara-saudari bersama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-24 yang berbunyi begini. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Nah, secara singkat saudara menyatakan bahwa tiada yang hidup ini tetap kekal hidup. Jadi pendek kata, hidup ini sementara. Jadi tidak ada kekekalannya di sini. Jadi justru itu, ini menimbulkan satu pertanyaan. Kalau hidup ini sementara, jadi bagaimana kita harus hidup? Nah, hidup ini tidak pernah akan panjang. Ada yang hanya sebentar melihat dunia, ada yang paling panjang pun sekitar 100 tahun begitu. Tetapi tetap tidak kekal. Hidup ini sementara. Nah, oleh itu, untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita harus hidup, mari kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yang berbunyi begini. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Nah, saudara, maka demikian kita harus hidup. Nah, jadi pergunakanlah kehidupan yang sementara ini untuk hal-hal yang menyenangkan sesama, untuk perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena hidup saya dan saudara tidak pernah menjanjikan kekekalan. Jadi buatlah hidup itu berarti, jadikanlah hidup itu penuh warna-warni yang sangat baik. Bukan warna hitam yang lebih banyak, tetapi warna-warna yang sangat menyenangkan diri sendiri, orang lain, bahkan menyenangkan hati Tuhan yang adalah pencipta kita. Nah, saudara, hidup yang indah adalah hidup yang mengenal Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang baik. Nah, oleh itu saudara, saya ingin mengajak saudara-saudari untuk mengenal hidup yang indah itu, yang hanya terdapat di dalam Kristus Yesus, yang mengajarkan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, saudara, ini adalah kehidupan yang sangat berarti. Makanya saudara, hiduplah penuh kasih sesama kita dan warnailah hidup kita dengan kebaikan. Nah, firman Tuhan yang saya ingin kongsikan dengan kita bersama pada pagi hari ini. Jadi sampai di sini, dan dengan waktu yang tersisa sebelum saya mengakhiri sesi kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudari untuk sama-sama berdoa supaya hidup kita ini dipenuhi dengan perkara-perkara yang
menyenangkan hati Tuhan. Supaya hidup ini benar-benar mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami sekali lagi untuk menyadari bahwa kehidupan kami di dunia ini sementara saja. Jadi untuk itu Tuhan, kami tidak ingin kehidupan kami ini sia-sia. Makanya kami mengundang Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan, yang adalah memberikan hidup kepada kami. Tuhan, kami berdoa supaya kami dapat menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan, supaya kami boleh menjadi dengan bijaksana hidup di dunia ini, yang mana kami dapat mengasihi orang lain, mengasihi sesama kami, karena di dalam Yesus Kristus kehidupan itu adalah kehidupan yang mengasihi. Ajar kami Tuhan untuk dapat mengasihi, ajar kami Tuhan supaya menjadikan hidup kami berarti bukan hanya untuk sesama kami, tetapi hidup yang berarti yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk sepanjang hari ini, dimanapun kami berada, apapun aktiviti kami, Tuhan tetap menyertai kami dan Tuhan tetap memimpin kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, pertemuan kita untuk pagi ini saudara sampai di sini, dan sampai kita jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati dan menyertai kita bersama.